Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X tambah B sin X. Jadi persamaan trigonometri yang seperti ini itu kita bisa ubah menjadi bentuk sin dan cos yang lebih simple. Nah, yang pertama itu K sin X tambah alfa. Nah, di sini kita tinggal mencari nanti nilai K dan nilai alfanya ini bagaimana. Nah, sekarang saya coba mulai dari sin X tambah alfa. Ini kalau saya jabarkan, maka nanti akan dapat sama dengan sin X kali cos alfa, terus ditambah sin alfa kali cos X. Nah, kalau misalkan semua ini ruas kiri dan kanan saya kalikan dengan K, maka nanti di sini ada K, di situ juga ada K, dan di sini juga ada K. Nah, sekarang bentuk yang ini saya coba putar, maka nanti jadinya K kali cos alfa, kemudian sin X. Jadi cuma ditukar saja, kemudian ditambah K sin alfa cos X. Nah, kalau kita perhatikan, nah di sini kan ada A cos X. Jadi A itu pasangannya cos X. Terus B sin X. B ini pasangannya sin X. Berarti yang ini nih, K cos alfa ini, itu kan pasangannya sin X. Di sini pasangannya sin X adalah B. Berarti ini adalah B. Kemudian untuk K sin alfa itu pasangannya X. Nah, di sini pasangannya cos X adalah A. Jadi ini adalah A. Nah, maka saya bisa tulis A itu sama dengan K sin alfa. Atau sin alfa itu sama dengan A per K. Nah, selanjutnya untuk B. B itu sama dengan K cos alfa. Berarti cos alfanya itu sama dengan B per K. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini sin alfa sama dengan A per K. Terus cos alfa itu sama dengan B per K. Berarti saya bisa buat sebuah segitiga di mana di situ ada sudut alfa. Nah, maka karena sin itu adalah depan per miring, berarti di depannya ini ada huruf A. Terus cos B per K, di sampingnya sudut alfa ini ada huruf B. Kemudian yang sisi miringnya itu adalah K. Nah, dengan Pitagoras kita bisa dapat si K itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Terus diakarkan. Nah, untuk alfanya kita bisa menggunakan tan alfa sama dengan A per B. Jadi, kita dapat untuk alfanya kita bisa menggunakan tan alfa itu sama dengan A per B. Nah, itu untuk sudut X ditambah alfa. Nah, bagaimana kalau misalkan ini saya ganti X dikurangi alfa? Maka nanti tanda yang ini akan berubah jadi negatif. Ini jadi negatif, maka nanti A-nya itu jadi negatif. Ini berakibat apa? Yang di bawah sini itu nanti jadi negatif. Berarti untuk K sin X kurang alfa, nanti untuk alfanya kita pakai tan alfanya itu sama dengan min A per B. Oke, selanjutnya bagaimana dengan cos? Ini saya hapus dulu. Nah, yang kedua, untuk bentuk K cos X kurang alfa. Saya mulai dari bentuk cos X kurang alfa. Ini kalau dijabarkan nanti jadinya cos X kali cos alfa. Karena sini tandanya kurang, berarti nanti di sini tambah sin X sin alfa. Kemudian sama seperti tadi, kedua ruas ini saya kalikan dengan K. Ini jadi K, ini juga dapat K, ini juga dapat K. Nah, supaya bentuknya mirip dengan ini, saya tukar posisinya cos X dengan cos alfa. Maka nanti jadinya K-nya tetap. Cos alfa duluan saya tulis, kemudian cos X. Begitu juga, tambah K yang sebelahnya, sin alfanya duluan saya tulis, terus sin X. Nah, di sini kita lihat, dia bentuknya sudah mirip. Ya, ini yang K cos alfa itu sama dengan A. Kemudian K sin alfa itu sama dengan B. Berarti kalau saya tulis A sama dengan K cos alfa. Atau cos alfanya itu sama dengan A per K. Kemudian untuk B sama dengan K sin alfa, saya dapat sin alfanya itu sama dengan B per K. Nah, ini sama seperti yang tadi. Jadi ketika saya punya segitiga, di sini sudutnya alfa. Nah, ini terbalik. Dia tadi di depan itu A ya. Nah, ini
depannya adalah B, berarti di sini saya taruh B. Kemudian di samping itu A. Nah, nanti sisi miringnya tetap K. Nah, kita dapat K-nya pakai Pitagoras, dapat A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian untuk tan alfanya itu adalah B per A. Jadi, saya dapat untuk cos X kurang alfa, kita dapat alfanya nanti dari tan alfa sama dengan B per A. Nah, terus bagaimana kalau ini saya ganti jadi X kurang X tambah alfa? Maka nanti di sini tandanya jadi negatif. Ini juga tadi negatif, berarti B-nya negatif. Ini nanti berakibat si B yang di bawah sini itu jadi negatif. Nah, berarti untuk cos X tambah alfa, nanti untuk tan alfanya kita pakai min B per A. Nah, dari keempat bentuk ini, kita tetap menggunakan K itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian kita akarkan. Oke. Nah, jadi ketika kalian menemukan soal berbentuk A cos X tambah B sin X, yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian mengubah ke bentuk seperti ini. Nah, yang kalian perlu cari yaitu si K bisa dapat dari sini dan alfanya bisa dapat dari tan alfa. Nah, tapi kalian harus perhatikan lagi untuk tan itu kan dia adalah Y per X. Ini juga Y per X, Y per X, Y per X. Nah, nanti Y per X-nya ini akan menentukan di mana dia berada. Apakah di kuadran pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Tergantung tandanya di sini positif atau negatif. Nah, sekarang bagaimana menggunakan bentuk ini? Kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini kita disuruh mengubah bentuk negatif 3 sin X tambah akar 3 cos X menjadi bentuk ini, sin X tambah A dan sin X kurang A. Oke, nah langkah pertama kita harus mencari dulu nilai A dan B. Nah, di sini nilai A-nya itu adalah ini yang temannya sin X, itu B. Kemudian yang ini itu adalah A, temannya cos X. Jadi, yang pertama A itu adalah akar 3, kemudian B-nya itu adalah negatif 3. Jadi, kalau sudah dapat A dan B-nya, sekarang kita cari nilai K-nya. K-nya itu sama dengan akar, nih, A kuadrat tambah B kuadrat. Nanti jadinya kita dapat akar 12 atau sama dengan 2 akar 3. Nah, sekarang kalau sudah dapat K-nya, kita mulai dari yang bagian pertama nih. Saya bagi dua dulu. Nah, kita mau cari untuk K-nya kan sudah ada 2 akar 3. Yang pertama sin X tambah alfa. Jadi sin X tambah alfanya di sini. Ini saya tulis dulu, saya kosongkan dulu. Nah, untuk sin X tambah alfa itu yang kita pakai adalah ini. Nah, yang kita pakai adalah tan A per B. Jadinya nanti sama dengan A-nya itu kan akar 3, terus B-nya itu negatif 3. Nah, ini kalau kita perhatikan Y-nya itu adalah akar 3, kemudian X-nya itu adalah negatif 3. Jadi kalau saya gambar dalam diagram kartesius, jadi misalkan di sini itu negatif 3, kemudian di atas sini itu adalah akar 3. Berarti titik yang kita mau tuju adalah yang ini nih, garisnya. Nah, sekarang kita cari tan alfanya. Saya asumsi dulu dia positif ya semua. Saya positifkan dulu supaya saya bisa dapat sudut yang ini nih. Maka saya dapat nanti tan alfa itu sama dengan akar 3 per 3. Nah, dari sini saya dapat si alfanya itu sama dengan 30. Berarti yang kecil ini itu 30 derajat. Nah, kalau di sini 180 berarti yang ini adalah 150 derajat. Berarti nanti di atas sini alfanya adalah 150 derajat. Kemudian bentuk yang kedua itu sin X kurang alfa. Sin X kurang alfanya saya kasih kosong dulu. Nah, untuk yang sin yang kurang kita pakai tan alfanya itu adalah ini, negatif A. Berarti nanti dia sama dengan negatif A-nya itu akar 3. Kemudian per B-nya itu negatif 3. Nah, ini sama-sama minus kalau kita gambarkan dia di ini X-nya, Y-nya adalah akar 3 negatif, X-nya adalah negatif 3. Berarti kalau saya gambarkan nanti kemungkinan ini X dan Y-nya kemungkinan di sini adalah negatif 3, kemudian di bawah sini adalah negatif akar 3. Nah, berarti titik yang kita minta itu adalah yang ini nih. Nah, sekarang kita cari, kalau saya asumsikan dia positif, tan alfanya itu nanti jadi akar 3 per 3.
Atau tadi kan sudah sama dengan ini, alfanya itu sama dengan, didapat alfanya itu sama dengan 30 derajat. Berarti yang ini 30 derajat. Kalau di sini 180, maka yang ini pasti 210. Berarti di sini dapatnya 210 derajat. Nah, jadi bentuk yang diminta adalah seperti ini dan ini. Oke. Oke, jadi saya kira cukup untuk hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya dengan bentuk A cos X tambah B sin X itu sama dengan C. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.